Desa Pesanggerahan menjadi salah satu bagian dari Bumi Pertiwi yang menyimpan berjuta hal yang menakjubkan. Desa Pesanggerahan terletak di Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, dengan luas wilayah 169.201 hektar. Terdiri dari tanah sawah seluas 73.100 hektar. Selain itu, terdapat pekarangan atau bangunan seluas 96.101 hektar dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sijambe, sebelah barat berbatasan dengan Desa Api-Api, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Wonokerto-Wetan. Maka disebut di sini itu Pesanggerahan. Dulu zaman era Sultan Agung Hayakarokusumo memimpin, itu akan ada peristiwa yang sangat besar. Mataram ingin direbut dari Batavia yang disebut Perang Trisula. Batavia, Cirebon, Pahariangan ingin menguasai Mataram. Nah, di sini dibentuk satu benteng atau di satu bentuk operasi militer era zaman dulu, itu namanya Alas Gambir. Nah, para bupati Nuswantara di sini itu kumpul jadi satu untuk membuat satu perkumpulan anak-anak muda supaya menjadi laskar atau pasukan. Itu namanya disebut Pesanggerahan, perkumpulan. Jadi Pesanggerahan itu kan aslinya kan di sini itu Pesanggerahan Keramat. Cuma keramatnya saya tidak pakai, ada dulu yang namanya. Nah, memang agak rumit, agak unik. Seluruh Kabupaten Pekalongan yang punya dasar dari Pesanggerahan dan kita punya alas atau pategalan disebut Blabar Kawat. Nah, di sini meluas bahwa apa yang disebut Blabar Kawat. Blabar Kawat itu kalau zaman sekarang itu arena pendidikan militer, dulu arena pendidikan prajurit untuk membentengi negara. Itulah kurang lebihnya. Desa ini lebih dari cukup untuk masyarakat dengan segala kebutuhan mereka. Pada rata-rata berdasarkan data monografi desa tahun 2024, total penduduk desa Pesanggerahan mencapai 3.033 jiwa dengan 1.693 penduduk laki-laki dan 1.509 penduduk perempuan, yang mana terbagi menjadi 4 rukun warga dan 11 rukun tetangga. Mereka semua hidup damai dan saling berdampingan. Fasilitas publik Desa Pesanggerahan meliputi kantor balai desa sebagai pusat administrasi dan pelayanan masyarakat, Posyandu sebagai pusat pelayanan lansia, kesehatan ibu dan anak yang aktif memberikan layanan rutin seperti imunisasi, penimbangan balita, penyuluhan gizi, serta pemeriksaan kesehatan dasar, sehingga keberadaannya sangat membantu dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat desa. Dalam Desa Pesanggerahan terdapat 5 masjid dan 11 musola, sedangkan dalam hal aset pendidikan, Desa Pesanggerahan memiliki 1 sekolah dasar, 3 taman kanak-kanak, 2 kelompok bermain, 1 taman pendidikan Quran, dan 2 pondok pesantren, yang salah satunya juga terdapat sekolah formal Madrasah Sanawiyah. Disinilah para anak-anak desa sebagai generasi penerus bangsa dibina sejak dini, tidak hanya dalam hal bidang akademik saja, tapi juga nilai-nilai agama, moral, dan sosial. Seluruh penduduk Desa Pesanggerahan beragama Islam. Hal ini terlihat dari setiap gang di Desa Pesanggerahan yang terdapat tempat ibadah baik musola maupun masjid. Selain itu, banyak pula rutinan pengajian yang diselenggarakan oleh berbagai ormas di Desa Pesanggerahan. Desa ini merupakan desa yang unik karena kearifan lokal dan memiliki sikap toleransi yang tinggi dengan adanya 5 ormas agama, yaitu Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Rifaiyah, Hizbullah, dan Jamaah Muslimin, yang mana ormas kelima ini saling rukun dan saling berdampingan bersama-sama membangun masyarakat desa yang maju. Di sini adalah agama 5 paham. Tapi alhamdulillah dari dulu kakek moyang kita sampai sekarang ada 5 paham. Islam pun saling bisa perpaduan antara satu dengan yang lain. Tidak ada satu gesekan, tidak ada satu ya semacam-macam berbagai clashing dari negara-negara lain atau desa-desa lain. Karena di sini ditanamkan dari pahaman Islam itu ada 5. Nahdliyin, Muhammadiyah, Islam Jamaah, Islam Hizbullah, dan Rifaiyah. Ya, itu pun bersatu, tidak ada masalah di pesantren ini karena sudah dari turunan dulu lah.
Aktivitas ekonomi di desa ini didominasi oleh kegiatan industri seperti konveksi, yaitu usaha pembuatan pakaian dalam skala rumah tangga maupun kelompok yang memproduksi berbagai jenis busana. Dan untuk kegiatan ekonomi yang lain seperti peternakan, buruh bangunan, pedagang, pengangkut, dan pengusaha. Di Pesanggrahan ini secara ekonomi rata-rata mayoritas itu konveksi dengan pembatikan, terus sedikit banyaknya itu ayam ya, produk ayam. Mereka juga bersama-sama menciptakan sebuah kegiatan seperti aktivitas olahraga, yaitu senam ibu-ibu di setiap RT atau setiap kelompok PKK Desa Pesanggrahan. Desa Pesanggrahan juga memiliki nilai sejarah yang masih terjaga. Salah satunya adalah keberadaan makam sungsang, yakni peninggalan leluhur yang sering dijadikan tempat ziarah oleh masyarakat luar. Pesanggrahan ini ada salah satu barang yang tidak bisa dicontoh oleh seluruh Kabupaten Pekalongan, ada makam yang namanya makam sungsang itu ya ada. Biasanya nama orang Jawa itu Tengger atau Maisan itu kan harusnya dari selatan sampai ke utara. Di sini ada dari timur sampai ke barat. Itu namanya disebut makam sungsang. Nah, tempat ini tidak hanya menjadi simbol spiritual, tetapi juga pengingat bagi generasi muda akan pentingnya menjaga warisan leluhur dan melestarikan tradisi yang syarat dengan nilai kearifan lokal. Pada akhirnya, Desa Pesanggrahan bukan sekedar wilayah dengan luas lahan dan jumlah penduduk tertentu, melainkan sebuah tempat yang menyimpan harmoni antara manusia, alam, budaya, dan spiritualitas. Pesanggrahan adalah cermin dari desa yang mampu menjaga kearifan tradisi, beradaptasi dengan perkembangan zaman, dan tetap teguh berdiri sebagai desa yang religius, rukun, dan penuh potensi untuk terus tumbuh menjadi desa yang lebih maju di masa depan.